Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait materi indeks harga dan inflasi. Untuk kali ini kita akan fokus ke penghitungan dari indeks harga dan juga laju inflasi. Sebelum memasuki materi, perhatikan gambar berikut ini. Kita dapat melihat bahwasanya banyak masyarakat yang berbondong-bondong membeli masker di masa pandemi COVID-19 yang dimana hal ini menyebabkan semakin melonjaknya harga masker. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat di samping kebutuhan atau produksi masker yang tidak sebanding dengan permintaan dari masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, fenomena kenaikan harga tersebut dibahas pada bab indeks harga dan juga inflasi. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep dari indeks harga itu sendiri. Indeks harga adalah perbandingan perubahan harga dari periode tertentu atau given year dan periode dasar atau based year. Kita dapat melihat contoh bagaimana gambaran dari given year maupun based year. Di dalam tabel tersebut terdapat nama barang dan juga harga barang pada tanggal 4 dan juga tanggal 5. Untuk menentukan periode tertentu atau given year itu merupakan indeks harga yang terhitung. Ketika kita ingin menghitung indeks harga pada tanggal 5, maka pada tanggal 5 tersebut merupakan periode tertentu atau given year, sedangkan pada tanggal 4 merupakan periode dasar atau based year. Untuk yang selanjutnya adalah penghitungan indeks harga. Untuk menghitung indeks harga dan untuk memudah memahaminya, maka kita perhatikan sama-sama contoh soal berikut. Dalam contoh soal tersebut disajikan data harga dan kuantitas barang pada tahun 2019 dan juga 2020. Terdiri dari 3 jenis barang di mana sudah tertera harga dan juga kuantitasnya. Mari kita hitung besarnya indeks harga berdasarkan indeks harga akumulatif, indeks harga last payer dan juga indeks harga pasca. Untuk memahaminya dan menghitungnya, kita perlu mengetahui rumus dari penghitungan indeks harga itu sendiri. Untuk penghitungan rumus indeks harga terdapat dua metode. Yang pertama adalah indeks harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang dan juga indeks harga tertimbang, di mana indeks harga tertimbang dibagi menjadi dua lagi, yaitu metode last payer dan juga metode pasca. Untuk rumus indeks harga agregatif sederhana atau tidak tertimbang adalah sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%, di mana IA merupakan indeks harga yang ditimbang, PN adalah nilai yang dihitung, dan PO adalah harga pada tahun dasar. Untuk rumus metode last payer merupakan IL, di mana sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikalikan 100%. IL menunjukkan angka indeks last payer, PN adalah harga yang dihitung, PO adalah harga pada tahun dasar, QO merupakan kuantitas pada tahun dasar di mana QO menjadi nilai tertimbang. Selanjutnya untuk metode pasca merupakan IP adalah sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100%, di mana IP adalah angka indeks pasca, PN adalah harga yang dihitung, PO adalah harga pada tahun dasar, sedangkan QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung, di mana QN di sini menempati sebagai nilai penimbangnya. Oke, selanjutnya mari kita hitung berdasarkan contoh soal yang telah disajikan. Untuk menghitungnya, kita harus mencari nilai dari sigma PN dikalikan sigma QO, sigma PO dikalikan sigma QO, kemudian sigma PN dikalikan QN, dan juga sigma PN dikalikan QO, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa total harga pada tahun 2019 atau sigma PO adalah 31.000, harga pada tahun 2020 atau sigma PN adalah 34.000, kuantitas pada tahun 2019 jumlahnya adalah 1.400, kuantitas pada tahun 2020 adalah 1.600, yang dimana hasil dari sigma PN dikalikan sigma PO adalah 16.500.000, kemudian sigma PO dikalikan QO nilainya adalah 15.050.000, kemudian sigma PN dikalikan sigma QN hasilnya 18.800.000, dan sigma PN dikalikan sigma QO hasilnya adalah 17.150.000.
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, kemudian kita masukkan ke rumus-rumus yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama, kita melihat dan menghitung indeks harga agregatif sederhana. Kita masukkan ke dalam rumusnya, bahwasanya rumusnya adalah IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikalikan 100. Kita masukkan hasil dari sigma PN adalah 34.000 dibagi dengan sigma PO adalah 31.000 dikalikan dengan 100, yang menunjukkan hasilnya adalah 109,67. Nilai tersebut menunjukkan bahwasannya harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,67%. Untuk yang selanjutnya adalah indeks harga last payer dan juga indeks harga pajak. Yang pertama, kita menghitung indeks harga last payer. Kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus penghitungan indeks harga last payer, yang dimana menunjukkan hasil 16.500.000 dibagi dengan 15.050.000 dikalikan 100%, yang menghasilkan nilai indeks harga adalah 109,63. Hal ini menunjukkan harga mengalami kenaikan sebesar 9,63%. Untuk selanjutnya adalah indeks harga pajak. Untuk menghitung rumus indeks harga pajak, rumusnya adalah sigma PN dikalikan QN dibagi dengan sigma PO dikalikan QN dikalikan 100%. Kita masukkan penghitungan tadi ke dalam rumus penghitungan indeks harga pajak, di mana hasilnya 18.800.000 dibagi dengan 17.150.000 dikalikan 100%, dan hasilnya adalah 109,62, di mana harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,62%. Oke, itu tadi adalah penghitungan dari indeks harga. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi inflasi. Nah, pada materi inflasi, sebelum kita masuk ke penghitungan laju inflasi, kita pahami pengertian dari konsep inflasi maupun deflasi. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan deflasi adalah keadaan semakin turunnya harga-harga barang, atau deflasi sering didefinisikan sebagai suatu proses atau peristiwa turunnya tingkat harga secara umum. Selanjutnya adalah penghitungan laju inflasi. Untuk menghitungnya, kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Diketahui indeks harga negara A pada bulan Maret 2021 adalah sebesar 112%, dan indeks harga pada bulan April pada tahun 2021 adalah 115%. Berapakah nilai laju inflasinya? Untuk menghitungnya, kita perhatikan rumus penghitungan laju inflasi berikut ini. Untuk menghitung laju inflasi, kita menggunakan dasar indeks harga. Sehingga rumus laju inflasi adalah indeks harga periode yang dihitung dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya dibagi dengan indeks harga pada periode sebelumnya dikalikan 100%. Atau dalam kata lain, laju inflasi dihitung dengan IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi dengan IHKN-1 dikalikan 100%. Baiklah, kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Jadi berdasarkan soal tadi, kita masukkan ke dalam rumus laju inflasi, di mana 115 dikurangi 112 dibagi dengan 112 dikalikan 100%, yang dimana hasilnya menunjukkan nilai laju inflasi sebesar 2,67%. Dan akhirnya untuk kali ini terkait dengan penghitungan indeks harga dan juga penghitungan laju inflasi mungkin cukup sekian. Terima kasih.